أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Al-A'raf yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kesempatan oleh Allah dan kemudahan oleh Allah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-A'raf. Semoga niat kita dan perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Ibu-ibu sekalian, Majelis Ta'lim Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Rabu yang keempat di Majelis Ta'lim Al-Firdaus, pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainah hafidhahullah ta'ala, kitab yang berjudul Aktsaru min alfi sunnati fil yaumi wal lailah, yaitu kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, yaitu kitabnya Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah. Baik, dan menurut catatan saya, terakhir kita telah menuntaskan yaitu sunnah yang nomor 5, yaitu sunnah tentang sunnah dalam sandal dan sepatu. Betul ya? Sunnah dalam memakai sandal dan sepatu.
Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba melanjutkan materi sunnah yang keenam. Kalau kita lihat di dalam daftar isinya, kita akan memasuki sunnah yang nomor 6, yaitu sunnah dalam berpakaian. Sunnah dalam berpakaian itu ada di halaman 25 dan 26. Kalau ibu-ibu sudah punya bukunya, maka tentunya bisa ibu-ibu lihat sangat singkat sekali yang disebutkan di dalam buku tersebut. Halaman 25 dan 26 hanya tercantum 4 sunnah Nabi dalam berpakaian. Padahal kalau kita lihat di dalam, yaitu pembahasan kitab-kitab yang lain terkait dengan masalah adab berpakaian sesuai sunnah, maka tidak kurang dari 19 poin, 19 hal terkait dengan sunnah dalam berpakaian. Makanya ibu-ibu mungkin masih ingat di awal-awal kajian kita membahas kitab ini, saya sudah berjanji, saya tidak hanya menukil di kitab ini saja, tetapi saya juga harus menukil dari kitab-kitab yang lain agar menambah perbendaharaan ilmu kita, khasanah ilmu kita. Baik, makanya nanti akan ada tambahan-tambahannya, karena di dalam kitab ini cuma 4 poin saja. Ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu sekalian bahwasannya salah satu fenomena yang mau tidak mau, diakui ataupun tidak, harus kita rasakan bersama, yang menimpa pada kaum muslimin adalah terkait masalah pakaian, di mana kaum muslimin lebih gandrung. Mereka lebih bangga mengikuti tren-tren budaya barat, dan mereka meninggalkan ajaran mereka sendiri, meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah yaitu dalam masalah berpakaian, termasuk juga gandengannya adalah masalah berhias. Biasanya demikian. Tidak ada satupun model pakaian, tidak ada satupun tata cara berpakaian dan berhias yang dilakukan oleh orang-orang kafir, melainkan kaum muslimin lata juga ikut, yaitu mengikutinya. Apa yang mereka pakai, kaum muslimin lata meniru apa yang mereka pakai. Oleh karena itu, maka pada pagi hari ini kita mencoba bagaimana sih sunnah berpakaian yang Nabi ajarkan itu. Karena tidak ada pemberi contoh yang terbaik di muka bumi ini kecuali yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik. Sehingga tidak ada pemberi contoh di muka bumi ini kecuali contoh dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila ada seorang muslim yang dia mengatakan tren-tren barat itu lebih baik daripada sunnah Nabi, yang mereka meyakini bahwasannya mengikuti yaitu perilaku orang-orang kafir itu jauh lebih mengikuti perkembangan zaman ketimbang sunnah Rasul yang kembali ke zaman onta, kembali kepada zaman jahiliyah, maka otomatis Islamnya batal, ibu-ibu sekalian. Batal Islamnya. Kenapa?
Karena kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dalam muqaddimah kitab itu beliau mengatakan Al-Islamu huwa sunnah, Al-Islamu huwa sunnah, was-sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Artinya setiap seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim ya harus mengikuti sunnah Nabi, contoh Nabi, perilaku Nabi. Itu sebagai bukti realisasi kalimat syahadat yang dia baca. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Konsekuensinya ya ikut sunnah Nabi. Jadi kalau ada seorang muslim mengaku beragama Islam, kok malah membenci sunnah, mengolok-olok sunnah, bahkan dia mengatakan mengikuti budaya barat lebih keren daripada sunnah Nabi, ya batal Islamnya. Batal Islam, keluar dari Islam. Begitu juga sebaliknya, orang yang mengikuti sunnah Nabi, otomatis dia sebagai seorang muslim yang sejati. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada diri saya khususnya dan kepada ibu-ibu sekalian, ayo kita melirik sejenak bagaimana sih sunnah Nabi dalam berpakaian yang Nabi ajarkan, baik laki-laki maupun untuk wanita. Baik ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita masuk ke materi kita, tidak memperpanjang muqaddimah. Adab berpakaian sesuai sunnah. Sunnah dalam berpakaian ada 19. Yang pertama, nanti ibu-ibu sambil dilihat di bukunya halaman 25. Kalau memang di sini nanti sudah dibahas, ya dalilnya ikut yang ada di buku ini. Di buku ini cuma ada 4, ya, halaman 25 dan 26. Baik, sedangkan tadi saya sebutkan ada 19. Baik. Yang pertama ibu-ibu, ya, ada berpakaian sesuai sunnah adalah niatkan ketika berpakaian. Sekali lagi, niatkan ketika berpakaian ikhlas karena Allah. Niatkan ketika berpakaian ikhlas karena Allah. Ya. Hanya itu saja Ustaz. Boleh tambahkan lagi niat yang lain, nambah lagi. Contohnya apa? Niatkan juga ketika berpakaian sebagai wujud rasa syukur kepada Allah yang telah memberi rizki kepada kita. Silakan kalimatnya diringkas sendiri. Jadi selain diniatkan ikhlas karena Allah, juga boleh ditambahkan niatkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi supaya tidak kufur nikmat, maksudnya begitu. Ya, niatkan di dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu sering kali mendengar ya dalilnya sekarang. Dalil yang saya yakin ibu-ibu sering kali mendengar. Dalil riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Hafal semua kan? Sesungguhnya semua amalan itu bergantung kepada niatnya. Maksudnya apa? Ibu-ibu sekalian, semua amal itu bergantung pada niatnya. Baik itu amalan hati atau amalan lisan atau amalan anggota badan, semua tergantung niatnya. Contoh, amalan hati. Apa amalan hati? Sabar, tawakal, ridho. Ini amalan hati nih. Ini semuanya amalan hati. Ikhlas, itu semua harus diniatkan lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Ada lagi amalan-amalan lisan. Misalnya baca Al-Quran, itu kan di lisan. Zikir, baca sholawat, itu kan lisan semua. Itu juga karena Allah. Termasuk amalan-amalan anggota badan. Contoh, sholat, ini termasuk amalan anggota badan karena pakai gerakan anggota badan. Selain lisan juga menggunakan yaitu anggota badan. Termasuk juga yaitu misalnya haji. Wah, kalau haji kompleks. Ada badan, ada lisan, dan ada hati juga. Karena haji itu harus ikhlas karena Allah, tidak boleh karena manusia. Dan seterusnya.
termasuk juga amalan yang ada kaitannya dengan harta, sodako, zakat. Ini adalah amalan-amalan yang menggunakan harta. Semua amalan yang kami sebutkan tadi harus karena Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat nomor 6, Al-An'am ayatnya 162. Al-An'am 162. Surat nomor 6 ayat 162. Siap terjemahan, saya dibantu. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah atau linnas lillahi rabbil alamin." Ayo dibaca terjemahannya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa nusuki diterjemahkan ibadahku. Itu kalau terjemahan depan. Tapi kalau ibu-ibu lihat di terjemahan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa nusuki itu bukan ibadahku, tetapi kurbanku. Ya, an-nusuk itu kurbanku. Gak apa-apa deh, karena kurban itu juga bagian dari ibadah. Menikah, berdoa, itu semua ibadah. Ulang lagi ukhti, ulang lagi. Katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, Satu. ibadahku. Tuh, sholat itu kan termasuk ibadah semestinya ya. Baik ibadahku atau kurbanku, boleh. Terus nomor 3, hidupku nomor 4, dan matiku, semuanya hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. baik, semuanya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam hadis Nabi itu juga Nabi katakan, "Innallaha Azza wa Jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima amal seorang hamba illa kecuali makana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Kecuali amalan yang ia lakukan itu hanya ia lakukan mengharap wajahnya Allah. Maksudnya mengharap wajahnya Allah, mengharap balasan dari Allah. Dia tidak butuh balasan, apresiasi, pujian, sanjungan di alam orang. Tak butuh. Lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Sekalipun dia tidak dipuji, sekalipun dia tidak disanjung, sekalipun dia tidak dikenang namanya, dia hanya butuh yaitu ridhonya Allah Azza wa Jalla. Nah ini, makanya memakai pakaian juga begitu. Tolong niatkan karena Allah. Saya memakai baju misalnya seperti itu ya, karena ikhlas karena Allah. Dia tidak butuh pujian, dia tidak butuh sanjungan orang, dia tidak butuh yaitu apresiasi orang. Karena Allah Azza wa Jalla, plus dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, bahwasanya saya telah diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi supaya tidak kufur nikmat. Seperti itu. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, sebab cirinya orang bersyukur itu kan ada 3 ibu ya. Yang pertama yaitu syukur di hati. Ya, syukur di hati. Yang nomor 2, ini rukun syukur. Rukun syukur ada 3. Yang pertama syukur di hati, yang kedua syukur di lisan, yang ketiga syukur dengan anggota badan. Kalau syukur di hati, ada yang tahu nggak maksudnya apa syukur di hati itu? Ayo, ada yang tahu syukur di hati itu maksudnya apa? Syukur di hati itu maksudnya ia meyakini semua nikmat itu datangnya dari Allah. Semuanya karena Allah, datangnya dari Allah. Ia yakin sehat dari Allah, ya, diberikan pasangan hidup soleh-soleha dari Allah, diberikan anak keturunan soleh-soleha, bahkan pada takfir, bahkan hafal Quran dari Allah. Dimudahkan cari rizki Allah, bukan karena kepintaran kita, kepiawaian kita dalam berbisnis, bukan, sama sekali bukan, karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita bisa taklim di majelis ini karena Allah Azza wa Jalla. Semuanya karena Allah. Jadi wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada dirimu, itu semua asalnya datangnya dari Allah. Jangan kayak Qarun, sepupunya Nabi Musa alaihissalam yang satu ini. Qarun dibenamkan oleh Allah di dalam bumi. Qarun dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla.
Korun namanya ada dalam Al-Quran. Bukan karena Allah menyuruh kita untuk meniru Korun, bukan. Tetapi jadikan pelajaran, jangan sampai seperti Korun. Apa kata Korun? Korun mengatakan, yaitu bahwasanya harta yang aku miliki ini adalah semuanya karena kepintaran, kepiawaian aku dalam berbisnis, dalam berusaha. Maka tidak boleh seperti ini ya. Maka dia harus yakin, itu namanya syukur di hati. Yakin semua nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Harus yakin, meyakini ya. Baik, disembuhkan dari sakit itu bukan karena dokter, bukan karena obat. Meskipun dokternya mahal, obatnya mahal, Allah yang menyembuhkan saya. Dokter cuma perantara, obat cuma perantara, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan saya. Jadi semuanya harus karena Allah. Ini yang nomor 2, syukur di lisan. Apa syukur di lisan itu? Sering-sering mengucapkan kalimat tahmid. Ya, alhamdulillah. Ya, tirulah Nabi SAW. Nabi itu kalau mendapatkan berita yang menyenangkan, satu kondisi yang menggembirakan, apa yang Nabi baca ibu-ibu? Ayo, siapa di antara ibu-ibu yang tahu? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang atas nikmatnya sempurna semua amalan. Itu kalau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, ya. Tetapi sebaliknya ketika kita mendapati satu kondisi yang tidak menyenangkan, sakit, diuji kehilangan harta, diuji kehilangan orang yang kita cintai, diuji kekurangan harta atau kemiskinan, atau mungkin usaha yang tidak lancar dan seterusnya, maka juga memuji Allah. Apa yang Nabi ajarkan, gimana doanya? Alhamdulillahi. Nah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kenapa kok dua-duanya memuji Allah? Karena semuanya ada hikmahnya. Orang diberikan kenikmatan, itu ujian. Orang diberikan musibah, itu ujian. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Aku uji manusia itu, kata Allah dalam Al-Quran, dengan ujian yang menyenangkan dan ujian yang menyakitkan. Semuanya sama-sama ujian. Ya, harta berlebih itu ujian, miskin itu juga ujian. Baik, baik ibu-ibu sekalian, Allah memberikan harta berlebih. Allah ingin tahu apakah orang itu bersyukur ataukah malah kufur. Orang diberikan ujian oleh Allah dengan kemiskinan, Allah juga pengen lihat orang itu sabar atau tidak ridho, tidak menerima, yaitu takdir yang telah Allah tetapkan untuknya. Baik, jadi semuanya adalah ujian. Kita lanjutkan. Sekarang yang terakhir, rukun syukur yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Contohnya apa syukur dengan anggota badan? Mengoptimalkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dioptimalkan. Ya, dioptimalkan taat kepada Allah. Contohnya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau sholat, kata sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau kalau sholat sampai bengkak kakinya. Lalu ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, mengapa Anda menyusahkan diri seperti ini? Bukankah Anda adalah seorang yang maksum? Apa maksum? Terhindar dari dosa dan maksiat. Kalaupun ada dosa, pasti sudah diampuni oleh Allah, yang lalu maupun yang akan datang. Beliau adalah Rasul, utusan Allah. Kenapa Anda menyusahkan diri seperti ini? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini senang disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingin membuktikan rasa syukurnya dengan mengoptimalkan ibadah. Sholatnya sampai bengkak kakinya. Ya, bukan karena lamanya sujud, tetapi karena lamanya berdiri. Karena memang sebaik-baik sholat malam itu yang paling lama berdirinya. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Makanya ayo, kalau memakai pakaian, niatkan ikhlas karena Allah. Dan plus kita tambahkan sebagai bentuk rasa syukur kita yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat rezeki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
dan terhadap Rabbmu, maka tunjukkanlah. Dan terhadap wa amma bi ni'matika rabbika fadil, dan terhadap nikmat Rabbmu maka tunjukkanlah. Seperti itu ya. Baik, itu nomor satu. Nomor dua, ada berpakaian sesuai sunnah. Ada berpakaian sesuai sunnah. Yang kedua adalah jangan memakai pakaian yang diambil dari harta yang haram. Jangan memakai pakaian yang diambil dari harta yang haram. Ya. Bukan hanya harta yang haram, tetapi jenis pakaian yang zatnya haram. Contohnya, pakaian yang zatnya haram. Pakaian itu misalnya terbuat dari kulit-kulit binatang yang haram untuk dikonsumsi, haram untuk kita makan. Contohnya, ikat pinggangnya dari kulit ular, ya, jaketnya dari kulit buaya, itu ya. Ini nggak boleh. Dari jenis-jenis hewan yang haram untuk dikonsumsi, itu zatnya, zat pakaiannya, itu nggak boleh, ya. Contohnya kalau laki-laki itu haram pakai sutra, kain sutra, nggak boleh. Ini zat yang haram ini, kain sutra. Kalau wanita boleh pakai sutra. Nanti kita akan bahas itu ya. Baik ibu-ibu sekalian. Nah, zatnya haram nggak boleh. Termasuk membeli pakaian itu dari rezeki pekerjaan yang haram. Itu nggak boleh. Kalau dipakai sholatnya nggak diterima oleh Allah. Haram. Karena nggak bersumber dari rezeki yang haram. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Dalilnya silakan, yaitu dibuka dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Hari ini lebih banyak jilid 4. Setelah dibuka jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. Nomornya 1717. 1717. Mudah diingat ini nomornya. 1717. Nah, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, silakan, ayo, 1717. Ketemu? Ini riwayatnya Muslim dan Tirmidzi. Ada? Silakan dibaca. Silakan. Tuh, dari mana? Dari mana dulu? Atasnya dibaca. Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, radhiyallahu an, kita doakan sahabat Nabi selalu begitu ya. Kalau membaca sahabat Nabi, doakan radhiyallahu anhu. Terus kalau membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi, silakan. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Lanjut. Sesungguhnya Allah itu Maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Silakan. Dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu Maha baik. Allah tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Teruskan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah kepada orang-orang beriman? Yang diperintahkannya seraya berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lanjut. Dan berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan pada kalian. Baik, lanjut. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh dengan rambut kusut penuh debu. Nah, ini mulai ceritanya masuk di sini. Teruskan. Sambil mengangkat kedua tangannya ke atas, mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Stop. Jadi ada Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan yang jauh hingga rambutnya kusut masai berdebu. Lalu laki-laki ini menengadahkan tangannya ke langit. Ini salah satu ciri doa mustajab. Saya sudah jelaskan ini ya. Saya sudah jelaskan salah satu ciri doa mustajab sambil mengangkat kedua tangan. Orang ini sudah melakukan salah satu syaratnya. Mestinya akan mustajab. Ternyata tidak nanti. Terus orang itu juga mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Katanya para ulama, salah satu ciri doa mustajab adalah memakai lafaz Rabb. Makanya semua doa di Quran, Rabbana, Rabbi firli, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbi habli, Rabb, semuanya Rabb dalam Al-Quran. Karena memang salah satu doa mustajab adalah memakai lafaz Rabb. Lah kalau Allahumma boleh.
Loh, men, kalau di hadis Nabi Allahumma. Kalau di dalam Quran rata-rata Rabbana, Rabbana, Rabbi firli, wali walidayya, walil mu'minina, yauma yakumul hisab, Rabbi firli, wali walidayya, wali man dakhala baitiya mu'minan. Rabb, semuanya Rabb. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana atina min ladunka rahmah, Rabbana atina fid dunya. Semuanya Rabb dalam Al-Qur'an. Orang ini sudah memenuhi syarat, orang ini sudah mengangkat kedua tangan, pakai ya Rabb, ya Rabb, sudah memenuhi syarat ini, doa mustajab, tapi tetap tidak dikabulkan. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, ya, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Silakan. Sedangkan makanannya haram. Makanannya haram. Makanan haram ini bisa jadi, sabar ya, pelan-pelan ya. Makanan yang haram ini bisa jadi haram mencari rizkinya, bisa jadi zat makanannya haram. Babi, ya bangkai, ini kan semua haram. Terus lanjut nomor 2. Minumannya haram. Minumannya haram. Terus yang ketiga. Pakaiannya haram. Nah, ini pakaiannya haram. Masuk bahasan kita. Baik itu zatnya pakaian itu haram karena bersumber dari kulit-kulit hewan yang haram kita makan, atau bisa jadi rizki yang dia dapatkan dari riba, dari menipu, dari korupsi. Ia belikan mukena, ia belikan sarung, dipakai sholat. Tak diterima sholatnya. Karena Allah nggak mau menerima yang, Allah hanya menerima yang baik-baik, dan Allah tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Nah, terus kemudian Dan dibesarkan dengan yang haram. dia dibesarkan oleh orang tuanya, yaitu diberi makan, yaitu makanan yang haram. Ya, sumber dari orang tuanya adalah haram sampai tumbuh dewasa. Maka kata Nabi, Maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul? baik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasannya pentingnya masalah ini ya. Jangan sampai yang kita pakai ini adalah bersumber dari zat yang haram atau harta yang haram. Itu nomor 2. Nomor 3. Yang nomor 3 adalah bagi laki-laki jangan memakai pakaian menyerupai wanita. Bagi laki-laki jangan memakai pakaian yang menyerupai wanita. Dan sebaliknya, wanita yang berpakaian menyerupai laki-laki. Contohnya, sebelum tak kasih dalil, contohnya, laki-laki yang menyerupai wanita. Misalnya, laki-laki yang berambut panjang. Apa nggak boleh laki-laki berambut panjang? Boleh. Loh, terus tadi katanya nggak boleh. Tidak boleh kalau menyerupai wanita. Nabi sendiri saja berambut panjang kok. Nabi sendiri berambut panjang. Bahkan Nabi sendiri ketika berwudu, karena rambut beliau panjang, itu pada saat mengusap kepala, itu tidak biasanya kalau kita wudu itu kan kita tarik dari kepala bagian depan sampai ke belakang ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu kemudian telinga. Lah kalau kayak begini kan acak-acakan rambut itu. Nabi pernah wudu itu karena rambut beliau panjang, itu cuma diusap sesuai alur rambutnya. Jadi dari tengah ke depan, terus dari tengah ke belakang. Selesai, sama telinga, selesai. Jadi rambutnya tetap, setelah wudu itu tetap rapi, rambutnya Nabi itu. Jadi boleh orang kalau rambutnya panjang, laki-laki ya, misalnya suami ibu-ibu rambutnya panjang, wudu kayak begini boleh, nggak apa-apa. Karena kalau dibeginikan, diketengkuk terus dikembalikan lagi ke depan, ya tentunya semburat. Ya. Nabi pernah rambutnya nggak semburat, apa sih semburat ini? Acak-acak. Acak-acak. Jadi tetap ikuti rambut, alur. Nah begini, ya. Kalau kita alur rambutnya begini, terus ya sesuai alur rambutnya saja. Nah begini. Selesai, hanya itu, diusap aja sama telinga, 1 kali. Itu Nabi lakukan. Lah terus yang dimaksud menyerupai wanita, pakai bandu, dikunci, dikepang, nggak boleh. Biarkan terurai, biarkan. Silakan berambut panjang, silakan, tapi biarkan terurai. Ada seorang laki-laki sholat, dalam keadaan sholat rambutnya itu diikat, dikunci.
Maka Nabi melepaskan ikatannya, lalu setelah itu rambutnya terurai. Ya, setelah itu, setelah sholat, laki-laki ini berkata, kenapa wahai Rasulullah engkau melepas ikatan rambutmu? Maka kata Nabi, biarkan setiap helai rambut itu ikut sujud. Biarkan setiap helai rambut itu ikut sujud dia. Sebab kalau kau ikat, maka seperti orang yang tangannya dibelenggu ke belakang. Seperti begini. Maka biarkan. Jadi tolong. Jadi kalau ada di jalan-jalan rambutnya bagus, dirawat ke salon, mantap. Boleh, gak apa-apa. Boleh. Laki-laki rambutnya panjang. Rasul aja merawat rambutnya kok, diminyaki kok. Boleh. Tapi kemudian jangan. Apa ini? Baru dikasih pita lagi lah. Ya, jadi jangan. Terus kelabang dia, jangan. Bukan hanya rambut, jenggot itu di kelabang, ada enggak? Iya, tak boleh. Haram, tak boleh. Ya, baik. Jadi jangan menyerupai wanita, maksudnya itu. Ya. Baik, terus kemudian mencukur jenggot, ya. Kecuali kalau memang tidak berjenggot, ya. Maka kalau memang tumbuh jenggot sekalipun itu sedikit, biarkan. Nggak apa-apa, ya. Ustaz, tumbuh jenggot cuma satu, Ustaz. Satu panjang lagi. Panjang, itu kalau kena angin ke belakang itu, Ustaz, satu. Jadi kalau kena angin begini dia. Biarin, nggak apa-apa. Jangan dicukur, biarin, ya. Seperti itu. Kumis ditipiskan atau dicukur, jenggot dibiarkan. Baik, seperti itu. Terus kemudian, yaitu diantaranya pakai gelang. Laki-laki pakai gelang. Ya, kalau jam tangan tidak. Laki-laki pakai gelang, laki-laki pakai kalung, laki-laki pakai make up. Ya, make up. Di make up, ya. Banyak nggak selebriti itu yang di make up? Ya, bibirnya kok merah ya, kok bagus-bagus bibirnya selebriti itu ya. Itu ya. Ternyata pakai entah itu lip gloss, entah itu lipstick, entah apapun namanya itu sudah. Itu nggak boleh seperti ini. Ya, baik. Kita lanjutkan. Wanita juga begitu. Wanita yang menyerupai laki-laki. Contohnya, wanita memakai celana panjang sekalipun kulot, nggak boleh. Karena tetap dia membentuk lekukan kakinya. Kecuali kalau misalnya model apa? Ngeklop apa? Iya betul ya? Model apa? Ustaz kok tahu aja? Saya ini diceritain soalnya. Rok boleh lah, gak apa-apa. Tapi kalau dia itu membentuk kaki, meskipun itu kulot itu lebar kan, maka nggak boleh. Kecuali kalau dia ditutup lagi dengan abayanya, sama aja Ustaz kalau begitu. Kalau pakai ditutup, iya tutup. Ya, pakai celana panjang. Apalagi ini tidak pakai legging. Ya, belum lagi pakai celana pensil. Belum tidak. Belum lagi pakai celana pantalon. Apa itu? Training pantalon. Ya, terutama kalau hari Ahad banyak nggak yang senam-senam itu. Banyak itu di jalan-jalan itu dengan ketat, haram, nggak boleh. Belum lagi yang bersepeda goesin. Betul atau tidak? Betul, itu nggak boleh. Ya lo Ustaz kok tahu? Pas lewat. Sebab saya pernah nabrak ini. Saya di jalan, saya melek kelihatan. La haula wala quwwata. Nggak boleh, ibu-ibu sekalian, ya haram. Lah terus ya apa Ustaz? Terus kita itu kepingin olahraga apa? Nggak boleh olahraga itu. Boleh, hukumnya mubah. Olahraga itu mubah, asalkan koridor syariat dipakai. Lah terus kemudian kalau sepedaan itu Ustaz, lah ya pakai rok. Iya kalau pakai rok ya kena pedang Ustaz. Apa itu? Rantai dan seterusnya, terus punya cadaran, terus waduh Ustaz. Ya, kayaknya enggak bisa. Bisa. Lah terus ya pakai sepeda statis kan bisa. Bisa nggak sepeda statis? Tahu sepeda statis? Di rumah sudah. Anda nggak keliling, ya, di rumah. Wanita ke tempatnya di rumah, boleh. Lah terus kalau saya kepingin renang, buat kolam renang di rumah. Kamar mandinya saja dibesarin, dilebarin, dibesarin, ya. Sudah renang sendiri. Mulai pagi masuk kum keluar sore. Insya Allah biru itu saya. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ngapain ke kolam renang dan seterusnya? Ya, kalau mau renang ya renang pribadi lah ya. Seperti itu. Rasul aja juga mandi bersama kok dengan istrinya. Sah yang seperti ini boleh. Kita lanjutkan.
Jadi dalam hal ini nggak boleh wanita menyerupai ya laki-laki pakai celana panjang ya. Terus kemudian wanita kalau pakai makeup boleh, boleh. Ustaz, wanita itu pakai soft lens, Ustaz. Boleh nggak wanita pakai soft lens? Wanita pakai soft lens boleh, tapi untuk suaminya di rumah. Sehingga suaminya lihat istrinya itu demen, lihat matanya biru, kadang-kadang hijau, ada biru, kadang abu-abu, macam-macam. Ya, apa senang? Gitu. Ini tidak pakai soft lens yang menikmati Gojek online. Gojek online. Ayo nenek wong mikir. Yang menikmati mereka salah. Salah. Anda ingin tampil cantik, main TikTokan. Salah. Hanya ingin mendapatkan like, Anda melakukan dosa. La haula wala quwata illa billah. Hanya ingin dapat like saja, Anda melanggar syariat. Nggak boleh. Tampil cantik itu di depan suami. Ya, seperti itu. Makanya kajian kemarin ketika kajian bapak-bapak, saya katakan, bukan hanya wanita, saya katakan demikian, bapak-bapak. Pak, saya mau tanya kepada Anda pakai parfum itu kalau saat kapan? Ya keluar rumah, Ustaz. Kenapa Anda pakai parfum keluar rumah? Ya karena saya ingin ketemu sama seseorang. Berarti orang yang akan Anda temui itu orang penting kan? Iya. Seakan-akan istri Anda di rumah bukan orang penting kalau begitu. Sehingga Anda kalau di rumah tidak pernah pakai parfum, tidak pernah berpenampilan yang energi, sehingga istri lihat suami itu demen ya, bersih, tampan, wangi, demen dia lihat suaminya. Ini tidak. Kalau liburan mulai pagi, ya tetap kaos kutangan tetap, kepet itu tetap kepet, sampai asal kepet. Terus yang dipedulikan itu burungnya. Istrinya nggak pernah dipedulikan. Seakan-akan istrinya bukan orang penting. Betul atau tidak ibu? Bukan hanya wanita yang dituntut berhias, laki-laki juga harus berhias sesuai koridor syariat. Ya seperti itu, berpenampilan yang bagus, berbau harum, meskipun hatta itu di rumah, meskipun di rumah. Ibu-ibu sekalian, jadi ini penting ya untuk kehangatan rumah tangga ya seperti itu. Wanita juga demikian, tampil cantik, nggak apa-apa. Ustaz pakai lipstik boleh, pakai bedak boleh. Ustaz saya perawatan wajah boleh, tapi untuk siapa? Untuk suami boleh. Ya silakan. Kita lanjutkan. Mana dalilnya tidak boleh menyerupai? Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, wanita tidak boleh menyerupai yaitu laki-laki. Ya. Ustaz, suami saya menyuruh saya itu ikut program agak supaya saya gemuk, Ustaz. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, seperti itu. Ya. Enggak apa-apa. Untuk menyenangkan suami. Menyenangkan suami. Ustaz, saya pakai bekel. Boleh enggak? Katanya enggak boleh, Ustaz, meratakan gigi. Selama itu untuk menutup aib karena giginya tumbuh tidak wajar, plus juga menyenangkan suami kalau dilihat, maka enggak apa-apa. Seperti itu ya, memutihkan gigi dan perawatan boleh ya untuk suami ya, untuk suami. Lah kalau tidak punya suami, Ustaz, segera bersuami. Baik, kita lanjutkan. Sudah jangan dikejar lagi ya, jangan bertanya. Dalil, buka Sahih Targhib. Mana Sahih Targhib? Jilid 4. Nggak apa-apa, geser yang lain dibagi-bagi nggak apa-apa. Ya tidak harus satu orang supaya yang lain ikutan. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2068 2068. Saya bacakan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Nggak boleh. Dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Baik, dalam gaya bicara, dalam berpakaian, semua hal ya tidak boleh menyerupai. Termasuk dalam berpakaian, semuanya tidak diperbolehkan. Baik, ini yang nomor 3. Nomor 4. Disunahkan, adab yang nomor 4, disunahkan menampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Jadi kalau kita berpakaian, tampakkan kalau kita itu diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tampakkan, ya, tunjukkan. Ibu-ibu mendapatkan rezeki dari Allah melalui perantara suami.
suami memberi nafkah. Itu semua dari Allah. Tampakkan, tunjukkan. Beli baju yang bagus, beli busana muslimah yang syar'i, ya suami senang begitu ya. Seperti itu, ya. Jadi tampakkan, ya. Seperti itu. Diberikan nafkah oleh suaminya, tampakkan, ya, dengan merawat wajahnya semakin cantik, ya, seperti itu. Ikut perawatan, tapi lihat, ya, jangan memasuki tempat-tempat salon-salon yang di situ yang bercampur, dan pilihlah tempat-tempat yang amanah, sebab ada tempat itu yang tidak amanah. Mungkin aurat kita disampaikan kan, cari yang amanah, yang syar'i, seperti itu. Banyak yang seperti ini sudah. Maka silakan, ya. Kenapa kok saya mempercantik diri? Karena saya mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan rezeki itu kepada suami saya, dan suami tersebut memberikan nafkah kepada saya. Itu bentuk terima kasih ibu-ibu kepada suami. Ya, seperti itu. Balas kebaikannya dengan tampil, yaitu indah di hadapan suami. Karena sebaik-baik wanita, kata Nabi, yang yang bagaimana, Bu? Betul, menyejukkan mata jika dilihat oleh suaminya. Baik, kenapa pakai batuk? Kita lanjutkan. Memang waktunya batuk. Mana dalilnya? Menampakkan nikmat Allah dalam berpakaian. Dalilnya silakan dibuka Abu Daud. Siapa yang pegang Abu Daud? Nah, nanti ya. Baik, silakan dibuka nomor 4063. Agak ke belakang nomornya. Agak ke belakang. 4063, 4063 nomornya. Setelah itu jangan ditutup, ya. Setelah itu jangan ditutup. Dikasih tanda saja, ya. 4063 karena nanti berdekatan. Dari Malik bin Nadla al-Jushmi radhiyallahu anhu, orang tua Abu al-Ahwas. Silakan. Silakan. Dari Malik bin Nadla al-Jushmi. Nadla al-Jushmi, orang tua Abu al-Ahwas. Yeah. Dia berkata, Aku menghadap Rasulullah SAW dengan pakaian yang jelek. Terus Beliau kemudian berkata, apakah kamu mempunyai harta uang? Baik, jadi dia menghadap Nabi dalam keadaan memakai pakaian yang jelek. Lalu Nabi tanya, alaka malun, kau punya harta atau tidak? Orang ini menjawab, silakan bukti. Dia menjawab, ya. Naam, aku punya harta. Lalu Nabi tanya lagi kepada orang ini, min ayyil mal, silakan. Beliau berkata, harta uang dari mana? Kau punya harta itu sumbernya dari mana? Lalu kemudian apa jawaban orang ini? Dia berkata, Qad ataniyallahu minal ibil wal ghanam wal khayli wal raqiq. Silakan. Allah telah memberiku harta uang dari hasil unta. Berarti orang kaya, dia punya peternakan onta, bukan hanya ternak onta. Silakan. Domba. Dia juga punya peternakan kambing, peternakan domba. Orang kaya berarti. Terus kuda itu mahal loh. Dia juga punya peternakan kuda. Dan terakhir kuda. Dan budak, dia punya banyak budak. Lu orang kaya itu. Wong soge nih, bayangkan. Ternyata pakaiannya jelek. Ya. Lalu Nabi tegur. Apa kata Nabi? Silakan. Beliau pun bersabda, Fa'idha atakallahu malan falyura atharu ni'matillahi alaika wa karamatihi. Silakan. jika Allah telah memberikan harta dan rezeki padamu, Kalau Allah sudah ngasih kau rizki, harta kepadamu, lanjut. maka perlihatkanlah nikmat Allah dan kemuliaannya padamu. Tunjukkan kalau kau itu dikasih rezeki oleh Allah. Pakai baju yang bagus. Seperti itu. Jadi kalau mereka mengatakan zuhud, bukan. Ini bukan zuhud, ya. Zuhud itu tidak kempro, ibu-ibu, ya. Zuhud itu tidak identik, ya. Kempro bukan. Apa kempro itu, ya? Bukan. Zuhud itu adalah, zuhud itu tidak identik menjadi gembel. Enggak. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan pernak-pernik duniawi, nggak mau duniawi. Bukan. Salah definisi zuhudnya. Zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang sama sekali tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Apa perkara mubah? Banyak contohnya. Ya, orang zuhud itu, saya sering katakan orang zuhud itu suka hitung-hitungan masalah waktu. Misalnya perkara mubah, guyonan. Namanya guyon kan boleh sama teman, apalagi lama tidak ketemu. Boleh. Tapi kalau orang zuhud itu begini, hitung-hitungannya. Kalau waktu saya tak pakai guyonan,
Kalau waktu saya tak pakai di depan medsos, media sosial, ya, gabung dengan teman-teman lama, silaturahmi dan seterusnya, waktu saya habis. Mana saya belum baca Quran, mana belum sholat doa, mana belum baca kitab-kitabnya para ulama, mana saya juga belum paham tentang syariat Islam. Rukun sholat aja apa saja nggak hafal, syarat-syaratnya sholat yang benar itu bagaimana, saya masih belum mampu. Lah kalau waktu saya tak pakai seperti ini, habis. Itu orang zuhud. Orang zuhud, hitung-hitungan dia. Jadi sekedarnya guyon-guyon selesai. Maaf ya, saya tinggal, masih ada pekerjaan lain. Ya tinggalkan untuk zikir, ya dan seterusnya. Seperti itu orang zuhud. Lah kalau waro Ustaz, waro itu beda, levelnya di bawah zuhud, levelnya di bawah, level atas itu zuhud. Waro itu insya Allah ibu-ibu ini semuanya waro. Apa waro itu? Waro itu adalah orang yang meninggalkan semua yang Allah larang. Jadi kalau di antara kita tidak berzina, naudzubillah, tidak mencuri, tidak minum khamr, kita tidak durhaka sama orang tua, kita tidak makan riba, itu waro. Meninggalkan semua yang Allah larang, itu haram. Lah kalau ini tidak zuhud, itu bukan aja yang haram ditinggalkan, bukan yang haram saja, yang boleh itu sama dia dikurangi. Kenapa? Karena tidak ada manfaat keuntungan untuk akhirat saya. Gitu ya. Baik. Jadi ini saya mau tanya kepada ibu-ibu, saya mau tanya, ada nggak orang itu dalam sehari 24 jam? Sehari kan 24 jam, tapi dia tidak sempat sholat duha 2 rakaat. Jadi dia tidak dikasih kemudahan oleh Allah 2 rakaat duha yang tidak butuh waktu 5 menit, mungkin 2-3 menit. Bayangkan, nggak sempat. Kenapa? Waktunya habis untuk duniawi. Lah ini bukan orang zuhud. Orang zuhud itu orang yang betul-betul memanfaatkan sisa hidupnya untuk taat kepada Allah terus. Habis gini apa ya? Habis taklim apa ya? Oh ternyata ada nanti itu, yaitu ikut online bahasa Arab, ikut daftar. Sudah, selama pekerjaan rumah tangga kewajiban bereskan. Jangan kemudian pekerjaan rumah tangga ditinggal. Suaminya tanya, kamu hari ini masak? Tidak ada masak. Lah kemarin tidak masak. Terus besok insya Allah gak masak lagi. Bahaya ini ya, yang seperti ini. Seperti ini. Nah terus kamu itu loh, tiap hari tidak masak, tiap hari taklim di mana? Ya taklim keliling mas, ya Al-A'raf, ya Baitur Rahmah, ya ini masjid apa Ki Ageng Gripik, ya keliling itu. Siapa Ustadz? Abu Aslam. Melo abe Abu Aslam. Sebab sudah ada yang dilarang, itu sudah ada, ya. Baik, nggak apa-apa. Taklim tidak harus datang, ya. Taklim, tapi melalui beberapa media seperti ini, ya, maka ini juga termasuk jalan menempuh jalan untuk mencari ilmu, sama saja. Online maupun offline sama. Kita lanjutkan. Yang nomor, makanya tolong nomor 4 ini diperhatikan, tampakkan nikmat Allah. Tampakkan nikmat Allah. Ya, sebab ada, saya sering kali menyampaikan, menyinggung masalah ini, gak bosan-bosan. Ada orang itu yang untuk dirinya sendiri itu bakhil, untuk dirinya itu emang, untuk dirinya itu kikir. Ya, gak boleh. Tampakkan, kita bukan untuk pamer, kita bukan untuk ingin dipuji orang, tapi menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nomor 5, sunnah dalam berpakaian. Disunahkan melakukan tayamun, ya-nya panjang. Tayamun itu ditulis Latin apa tulis Arab itu? Oh, Latin. Makanya saya kok bilang ya-nya panjang, ternyata tulis Latin. Tidak apa-apa ya. Tayamun, apa tayamun itu? Mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Ketika pakai baju, tangan kanan. Memakai celana, kaki kanan. Mendahulukan yang kanan, ya. Terus kemudian sebaliknya, melepas baju yang kiri, tangan kiri. Melepas celana, kaki kiri. Ya, baik. Silakan dibuka dalilnya, yaitu Sahih Muslim. Oh, kitabnya ada di sini. Saya baca saja. Saya baca. Kitabnya ada di saya. Sahih Muslim. Nomornya ibu ditulis nomor asli 268. Sahih Muslim 268. Sahih Muslim 268. Baik.
Saya bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Nah, ini menunjukkan semuanya mendahulukan yang kanan. Contohnya, sampai-sampai Nabi kalau bercelak, Nabi itu bercelak kalau mau tidur, itu dimulai mata sebelah kanan, bersisir rambut sebelah kanan. Ya, ketika mandi besar dimulai mengguyurkan air sebelah kanan, memandikan mayit jenazah, mengguyurkan air ke tubuhnya jenazah sebelah kanan dulu. Termasuk mencabut bulu ketiak sebelah kanan dulu. Termasuk juga menggunting kumis atau mencukur kumis sebelah kanan dulu. Termasuk memotong kuku kanan ya. Baik, terus dan seterusnya ya, memakai celana, memakai sandal, memakai sepatu, masuk masjid, bersiwak, dimulai gigi sebelah kanan. Semuanya mendahulukan yang kanan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 6. Nomor 6. Disunahkan membaca doa yang terkait dengan pakaian. Disunahkan membaca doa yang terkait dengan pakaian. Lihat halaman 25 yang punya bukunya. Nah, di situ ada kalau tidak salah. Iya, betul. Disunahkan yaitu membaca doa yang terkait dengan pakaian. Ya. Ibu-ibu lihat di situ di buku itu. Jadi kalau memakai baju, ya, memakai maupun melepas baju itu disunahkan membaca bismillah, tasmiyah. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan. Itu basmalah. Ini yang benar itu adalah tasmiyah, yaitu bacaan bismillah. Memakai baju bismillah, mau melepas baju bismillah. Kenapa? Karena di dalam riwayat yang sahih yaitu disebutkan Allah Azza wa Jalla akan membuatkan yaitu hijab, dinding, sehingga jin itu tidak bisa menikmati aurat kita, tidak bisa melihat aurat kita. Makanya baca bismillah. Lah kalau di toilet Ustaz, kamar mandi, makanya sebelum masuk toilet baca bismillah, lalu baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is, ya. Baik, terus kemudian masuk mendahulukan kaki kiri. Nah, setelah itu kemudian keluarnya membaca ghufranaka. Ya, apa ghufranaka itu? Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang ada di toilet itu belum tentu dia melakukan dosa besar. Belum tentu dia melakukan dosa. Wong dia buang hajat, maaf. Mungkin buang air kecil, mungkin buang air besar. Apa dosanya? Apa dosanya? Kenapa kok keluar ke toilet, keluar kamar mandi kok baca ghufranaka? Ya, memohon mengharap ampunan dari Allah. Kenapa? Ternyata kata para alim ulama, kenapa kok kita itu memohon ampunan keluar dari toilet? Karena pada saat buang hajat, kita tidak bisa menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, nggak bisa. Pada saat buang hajat nggak mungkin kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilah, nggak mungkin, apalagi dalam toilet ini. Maka karena kelalaian kita, karena kita tidak mengingat Allah saat di dalam toilet, maka kita memohon ampun kepada Allah. Loh, sampai kayak begitu. Makanya para ulama-ulama salaf dulu kalau mereka masuk toilet, itu keluarganya disuruh baca kitab dan disuruh bacanya itu dikeraskan, supaya ketika dia buang hajat tetap dapat ilmu, tetap mengingat Allah, tetap dapat ilmu. Suruh baca yang keras. Ayo, kita sudah kayak begini, kayak ulama gini. Ya, seperti itu. Ya. Baik, jadi lo Ustaz kalau gitu Ustaz, misalnya saya masuk toilet rumah saya sendiri Ustaz, ya kamar mandi. Ternyata di luar itu Ustaz, saya style murotal gitu ya, tapi bukan dalam kamar mandi, di luar. Saya keraskan. Seketika saya buang hajat itu sambil tetap, yaitu meskipun saya tidak menirukan, tapi tetap mengingat yaitu lantunan ayat. Boleh, nggak apa-apa, boleh.
Karena apa? Karena masuk toilet, masuk tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat yang disukai setan, itu seringkali kita buat lalai. Pasar itu tempatnya setan, tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi, pasar. Makanya ketika masuk pasar ada doanya. Ada doanya masuk pasar. Ayo, gimana doanya masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, dan seterusnya itu ya. Nah, itu akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga kalau baca doa itu. Kenapa? Karena pasar tempat yang disibukkan dengan perdagangan, sehingga kita lalai mengingat Allah. Maka tetap, yaitu berzikir kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kalau memakai baju atau melepas baju, baca apa? Hah? Tasmiyah. Gimana baca tasmiyah itu? Bismillah. Baik, sekarang ada lagi. Masih nomor 6 ini, masih nomor 6. Iya, masih nomor 6. Ada lagi, doa memakai baju yang baru. Doa memakai baju yang baru. Ada tambahan lafadznya. Tolong dibuka Abu Dawudnya. Doa memakai baju yang baru. Doa memakai baju yang baru. Baru apa ini? Baru beli, ya baru diberi orang. Pokoknya yang baru lah, baru. Grace, new, ya. Gimana doanya? Ya, coba tirukan saya semuanya. Tirukan saya semua. Allahumma, 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 lakal hamdu, lakal hamdu, anta kasautanihi, anta kasautanihi, as'aluka, min khairihi, wa khairi ma suni'a lahu, wa a'udzu bika min syarrihi, wa syarri ma suni'a lahu. Baik, ayo dibaca. Silakan. Abu Dawudnya 4020. 4020. 4020 Abu Dawudnya. Doanya ada di riwayat itu. Abu Dawud 4020. Ada di situ doanya. Kita dengarkan ini artinya. Doa memakai baju yang apa tadi? Baru. Silakan. Ayo 4020. Dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Ya, yang keras sedikit bukti. jika Rasulullah SAW membeli pakaian baru, Ya, baju gamis, kemeja panjang maupun serban, ya. beliau menandainya dengan namanya. Terus. Dia berdoa. Nah, ini doanya. Ini doanya ini ya. Ini doanya. Jadi Nabi itu kalau membeli barang itu mesti dikasih nama. Dikasih nama. Makanya Nabi itu punya keledai namanya Ufair, dikasih nama. Ibu-ibu juga begitu, kalau punya barang kasih nama. Sudah ada mereknya, Ustaz. Iya, sekalipun sudah ada mereknya, kasih nama. Iya. Dan nama-nama yang bagus. Karena apa? Itu mengandung unsur doa. Ya, misalnya punya mobil, ya. Kan sudah ada mereknya, ada. Mohon maaf ya, saya sebut misalnya kan banyak, ada Toyota, ada Suzuki, ada macam-macam lah, Mitsubishi macam-macam. Kan sudah ada, Ustaz. Iya, sekalipun sudah ada, meskipun sudah ada Toyota masih ada lagi. Entah itu apa, Fortuner atau apa, kan ada. Kasih nama tetap. Misalnya, kita kasih nama si Selamat. Selamat terus. Ya, kasih nama. Apapun itu namanya. Ya, kasih nama apa? Al-Barokah atau apa, supaya mendatangkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Boleh kasih nama. Sebab Nabi baju aja dikasih nama sama Nabi. Kasih nama. Masya Allah. Lah baju saya banyak Ustaz. Ya, makanya jangan banyak-banyak punya baju. Nanti itu hisapnya itu berat ibu-ibu. Ya. Punya tas itu ya cuma satu warna hitam, kan enak dong. Ini enggak. Baju merah, tasnya merah. Baju biru, tasnya biru. Sehingga koleksi tas. Ada nggak ibu-ibu yang koleksi tas? Lanjut. Bisa ngomong saya kalau lanjut. Silakan, ayo. Ya Allah, segala puji bagimu. Allahumma lakal hamdu. Terus. Engkau yang telah memberikan pakaian kepadaku. Anta kasautanihi. Terus. Maka aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang ditimbulkannya.
As'aluka min khairi wa khairi ma suni'a lahu. Terus. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang ditimbulkannya. Stop. Sebentar lagi kita lanjutkan. Terus kemudian ibu-ibu, sekarang ada lagi doa. Doa kalau melihat orang bajunya baru. Orang itu pakai baju baru. Artinya panggil. Bagusnya bajunya orang itu, meskipun itu tidak baru mungkin ya, tapi kita terkesima. Bagusnya. Itu ada doanya. Apa doanya? Tirukan saya lagi. Kalau lihat orang pakai bajunya itu bagus atau mungkin baru. Doanya tirukan saya. Tubla. Wa yakhlifullahu ta'ala. Wa yakhlifullahu ta'ala. Lanjut Ukti, teruskan. Hadisnya belum kelar itu. Masih 4020. Lanjutkan Ukti. Abu Nadrah berkata, jika seorang sahabat Nabi SAW memakai pakaian baru, Nah, pakai baru, pakai bagus, lanjut. maka dikatakan kepadanya didoakan. Apa itu doanya? Semoga bajunya awet. Semoga bajunya awet terus hingga usang terus. dan semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Semoga bajunya awet sampai usang, dan kalau sudah usang diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Makanya menghilangkan sifat iri. Doa ini. Hafalnya tadi ya? Tubla. Wa yakhlifullahu ta'ala. Semoga bajunya awet sampai usang, dan kalau usang Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ya Bu, wayuh boleh, wayuh khlifu. Kalau di redaksinya wayuh khlifu. Wayuh khlifu. Di situ wayuh khlifu. Oh, saya kok dapatnya wayuh khlifu. Ya, wayuh khlifu boleh. Wayuh khlifu. Wa yukhlifullahu ta'ala. Wa yukhlifullahu ta'ala. Sekarang kita lanjutkan ibu-ibu sekalian yang nomor 7 untuk bapak-bapak. Bagi laki-laki, jangan melakukan isbal. Bagi laki-laki, jangan melakukan isbal. Apa itu isbal? Menurunkan gamis atau sarung atau celana melebihi atau menutupi mata kaki. Ya. Bagi laki-laki jangan melakukan isbal, menurunkan gamis atau sarung atau celana melebihi atau menutupi mata kaki. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomornya 2029. Ayo, 2029. Baca. 2029. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, apa yang melebihi di bawah kedua mata kaki. kata Nabi, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ulang lagi, apa yang melebihi di bawah kedua mata kaki dari kain, maka tempatnya dalam neraka. baik. Apa pakaian atau sarung atau apa saja yang lebih rendah daripada mata kaki, maka tempatnya di neraka. Yang afdol pertengahan betis. Yang afdol untuk laki-laki. Boleh turun? Boleh. Sampai seberapa? Sampai di atas mata kaki. Boleh turun lagi? Mungkin biasanya yang di kantor-kantor kerja karena mengikuti persyaratan instansi setempat. Boleh turun? Boleh. Boleh. Bahkan sampai persis di mata kakinya. Persis di mata kaki. Boleh. Masih ada rukso itu. Boleh. Tapi kalau ditanya yang afdol, ya di atasnya. Tetapi kalau misalnya ini nggak bisa di atasnya karena khawatir mungkin cingkrang dan ini nggak boleh, maka boleh persis pas mata kakinya, persis. Yang nggak boleh itu sampai menutupi mata kakinya, di bawahnya mata kaki. Nah itu jangan. Persis mata kaki boleh nggak apa? Ini mata kaki pas di mata kaki.
Jangan sampai di bawahnya begini, pas begini, sehingga tidak kelihatan seperti nggak apa. Itu fatwa ulama, boleh. Baik, tambahkan lagi dalil sahih targhib wa tarhib. Riwayatnya Ibnu Majah dan Ibnu Hibban ini nomornya 2039. 2039. Ayo dicari 2039 dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Silakan. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW berkata, Ya. saya telah melihat Rasulullah SAW memegang bagian lipatan kain Sufyan bin Abi Sahal, lalu bersabda, Silakan. wahai Sufyan, janganlah kamu mengisbalkan atau memanjangkan hingga di bawah mata kaki kainmu. Terus. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat isbal. Loh. Ya, jadi Nabi SAW memegang bagian lipatan kain. Kan ada sebagian laki-laki itu celananya diwingkis, apa itu dilipat ya. Itu pernah di zaman Nabi ada sahabat yang itu dilipat, itu ya, dilipat celananya. Lalu kemudian Nabi berkata, wahai Sufyan bin Abi Sahal, ya, wahai Sufyan, janganlah kamu mengisbalkan. Berarti kalau dilipat itu kainnya panjang, maka nggak boleh. Meskipun dilipat, sebaiknya dipotong aja, jangan dilipat, ya. Baik, kecuali kalau lipatannya itu dijahit. Nah, itu lain soal, ya. Lah ini tidak, sekedar dilipat aja, ya. Maka nggak boleh. Jangan kamu melakukan isbal, mengisbalkan, memanjangkan hingga di bawah mata kaki kainmu. Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang berbuat isbal. Mau di dalam hatinya ada kesombongan atau tidak sombong, Allah tetap tidak suka isbal. Meskipun hatinya tidak sombong, tetap Allah tidak suka isbal. Clear, selesai. Berarti kalau tetap nekat dengan alasan, yang penting kan saya tidak sombong. Katanya ada hadis, kecuali kalau kamu sombong itu tidak boleh. Kalau tidak sombong kan berarti tidak apa-apa. Sekalipun kamu tidak sombong, maka Allah tidak suka dengan orang isbal. Mau nekat dilakukan, berarti dia telah melakukan sesuatu yang Allah nggak suka. Sudah tahu dibenci, Allah malah dilakukan. Nah, baik. Dari sini aja sudah jelas ini dalilnya. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8. Jangan memakai pakaian syuhro. Jangan memakai pakaian syuhro. Jangan memakai pakaian syuhro. Apa pakaian syuhro itu? Pakaian popularitas atau pakaian sensasional. Pakaian popularitas atau pakaian sensasional. Contohnya, saya contohkan seseorang yang memakai pakaian menjadi pusat perhatian orang. Kenapa? Bisa jadi karena warnanya membuat pusat perhatian orang. Ngejreng. Nah, itu ya. Ini nggak boleh pakai baju yang seperti ini. Ya. Atau modelnya menyelisihi orang-orang, yaitu budaya kita. Misalnya sobek-sobek, ya, atau kemudian kan banyak yang kayak begini ya, sehingga orang itu pasti lihat, ya, kok gini ya bajunya ya, apalagi terbuka auratnya. Ini pakaiannya orang-orang kafir yang layak untuk memakainya, tetapi dipakai oleh kaum muslimin. Nah itu namanya syuhro, pakaian ketenaran, pakaian sensasional, pakaian popularitas, ya. Modelnya, atau mungkin karena mungkin karena banyak bordilannya, atau coraknya, atau apa yang buat pas, wah ini wong iki. Syuhra itu ada di dalam hadis, ya, yaitu disebutkan, yaitu shin, pakai shin, ya. Ya, shin, ha, ra, tak marbutoh. Shin digandeng ha, bukan ha ya, bukan, tapi ha. Digandeng lagi ra, terus kemudian dipisah, tak marbutoh. Syuhratun. Man labisa thawba syuhratin. Shin yang ada titiknya 3 itu shin, terus ha, terus ra, terus tak marbutoh. Syuhr. Baik, mana dalilnya? Silakan. Sebelum dalil. Nambah satu lagi. Nomor berapa sekarang?
9. Sekalian dalilnya jadi satu soalnya. Nomor 9. Jangan meniru pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir atau ahli maksiat. Jangan memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang kafir atau ahli maksiat, atau ada simbol-simbol orang kafir. Nggak boleh. Jangan memakai pakaian yang di situ sering menjadi trennya orang kafir atau ada simbol-simbolnya orang-orang kafir. Contohnya, pakaiannya ada salibnya, ada gambar salib. Kadang-kadang nggak sadar, ada sebagian busana muslimah, mohon maaf, saya pernah dikirimi, yaitu contoh gambarnya, karena pertanyaan saya nggak jelas. Apa ya ada, akhirnya di capture sama dia, dikirimkan ke saya. Oh ternyata iya, mirip ini, nggak boleh. Jadi bordilan itu dari atas, dari sini, warnanya putih, jilbabnya hitam, busananya hitam, panjang jilbabnya, sampai ke bawah, ya. Bordilannya itu panjang, putih, sudah. Terus kemudian di sininya lagi putih. Salib, nggak boleh, hindari. Termasuk pakaian-pakaian anak-anak kita, klub bola, klub-klub Eropa. Contoh saya sebut aja, Real Madrid. Itu ada simbol salibnya. Simbolnya Real Madrid. Barcelona, ada salibnya. Barcelona, itu ada. Hati-hati. Pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa, ini nggak boleh. Hati-hati. Ini adalah simbol-simbol mereka, orang-orang kafir. Ya. Atau ada kata-kata yang kata-katanya itu dia nggak paham, itu bahasa Inggris soalnya. Ternyata kata-katanya itu yaitu mengandung kepada ya kefasikan. Ini nggak boleh. Misalnya grup-grup seperti metal, ya seperti itu, ya baik, nggak boleh, haram, ya, haram. Baik ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa ini kok penting sekali? Maafin ibu. Ibu-ibu ketika mendapatkan pelajaran, siapapun ustadznya bu ya, perhatikan. Ketika beliau, para ustadz, menjelaskan tentang permasalahan ahkamul janais, hukum dan tata cara merawat jenazah. Di situ nanti ada bab materi gimana hukumnya orang yang meninggal dunia tidak bawa identitas, KTP tidak ada, SIM tidak ada, nggak ada identitas. Katanya ulama, satu, lihat baju yang dipakai. Makanya penting pakai baju. Penting. Kalau bajunya itu mencerminkan Islam, koko atau apa, ya baju layaknya muslim, maka sholat. Meskipun identitasnya nggak jelas orang ini apa, sholat. Terus kalau misalnya tetap, yaitu misalnya tidak jelas juga, ini bajunya ini mencerminkan muslim atau muslimah, gimana? Maka lihat, kalau laki-laki, maaf tidak, khitan apa tidak? Khitan apa tidak? Khitan sholat. Itu. Karena nggak tahu, bahkan nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal orang ini asalnya mana. Ada keluarganya diumumkan, tidak ada yang keluarganya merasa kehilangan, nggak ada. Dan ini harus disolati, ini harus dimandikan atau tidak ini. Maka dilihat yang pertama adalah, yaitu, mohon maaf ada 3 itu. Yang pertama yang dilihat itu adalah bajunya. Yang kedua di mana dia meninggal. Ternyata meninggalnya di gereja. Meninggalnya di tempat maksiat. Hati-hati ini ya, makanya hati-hati ini. Terus yang ketiga dilihat khitan atau tidak. Lah kalau wanita ustaz, maka dihukumi bagaimana dia memakai pakaian ini. Kalau yang dia pakai itu adalah pakaian yang orang-orang ya, seperti orang-orang kafir, tidak mencerminkan muslimah, maka dalam hal ini ya tidak perlu disolat, ya, langsung aja dikuburkan. Sampai seperti itu ya. Masalah pakaian ini penting ibu-ibu, pakaian. Jangan remehkan peci. Jangan remehkan. Sampaikan ke suami ibu-ibu. Jangan remehkan. Ini adalah yaitu ciri khas sebagai seorang muslim. Sekalipun ke mall, nggak apa-apa. Pakai peci. Kenapa kita kalah dengan mereka? Orang-orang kafir, mereka bangga loh. Mereka bangga dengan pakaiannya itu. Bahwa kitab aja Injil itu ditaruh di dada. Seperti itu. Meskipun pakaiannya ya membuka aurat ke gereja tapi buka aurat. Tapi dia bangga itu. Salibnya itu yang dikalungkan itu ditampakkan di luar. Simbol-simbol mereka itu. Bangga mereka. Masa kita kalah dengan mereka? Maka simbol Islam tampakkan. Ya, biasakan memakai siar-siar Islam. Sebarkan siar seperti apa? Menyebut hari Ahad, jangan Minggu, ya, Ahad. Seperti kita katakan khitan, jangan sunat. Ya,
khitan, jangan sunat. Ya. Akikoh jangan selapan, jangan. Ya. Muharram jangan suro. Ya. Jangan suro selo mulut batu mulut. Tapi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Harus hafal itu ya, seperti itu siar-siar Islam tampakkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Terus contoh lagi diantaranya adalah pakaian itu sempit, tipis dan seterusnya. Dalil nomor berapa tadi? Nomor 8 sama nomor 9 kan tadi? Kita kasih dalil untuk nomor 8 dan nomor 9. Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2089. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2089. Ayo dibaca. Silakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau memarfukannya, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin albasahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah, thumma alhaba fihi an-nar, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Silakan. Dari mana dulu? Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang memarfukannya, barang siapa yang memakai pakaian ketenaran Ya, niscaya Allah akan memakaikannya kepadanya pada hari kiamat. terus Lalu dia menyalakan api neraka padanya. ya, adabnya luar biasa ini ya. Terus kemudian Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, termasuk dalam berpakaian, maka ia termasuk golongan mereka. nah, seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 10 sekarang. 10, disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Kasih dalam kurung. Untuk laki-laki ditekankan. Untuk laki-laki ditekankan. Disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Untuk laki-laki ditekankan dalam kurungnya. Apa nggak boleh Ustaz? Laki-laki pakai baju warna lain, hijau, boleh. Tapi yang paling ditekankan itu adalah putih. Untuk wanita Ustaz hindari, kalau bisa hindari. Kenapa? Karena warna putih adalah warna yang bisa menampakkan pakaian dalam wanita itu, atau membentuk lekukannya, terlihat lekukan tubuhnya. Sehingga dalam hal ini kalau wanita disunahkan nanti pelajarannya ya, jangan sekarang. Wanita itu kalau bisa warna yang gelap. Gelap itu tidak identik hitam. Gelap itu misalnya coklat gelap, ya, biru dongker, merah marun, yang gelap-gelap. Ya, dan hindari untuk wanita warna-warna pakaian yang soft. Pink, kuning muda, itu ya. Terus kemudian hijau muda, hindari. Pokoknya mencari yang gelap-gelap, yang tua gelap. Hitam paling afdol, hitam. Masa hitam semua, makanya boleh coklat tua, boleh. Iya, ya. Baik, ini untuk laki-laki putih. Ustaz, kalau umroh itu busananya itu Ustaz, untuk pakaian ikhramnya warna putih. Apa ini wanita itu Ustaz? Lah makanya kalau travelnya itu travel sunnah, biasanya nggak dikasih bekal jamaah itu warna putih, mesti hitam. Kalau travelnya sunnah loh ya. Kalau travelnya sunnah, itu ya. Kalau travelnya tidak sesuai sunnah, ya dikasih putih. Kalau travelnya sunnah ngerti, makanya yang benar itu adalah afdol. Yang afdol itu adalah hitam, maksud saya. Jadi ketika dipakai tawaf itu warna hitam, ya. Baik. Kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2026. Mundur dari yang tadi. 2026. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. 2026. Dari Ibnu Abbas. Ayo dibaca, Mbak. Silakan Ukti. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, silakan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Pakai mic-nya? Sudah kok. Bahwasanya Rasulullah bersabda, Ilbasu min siyabikumul bayad
fa inna min khairi siyabikum. Silakan. Pakailah dari pakaian kalian yang putih, Terus. karena ia merupakan sebaik-baik pakaian kalian. Sebaik-baik pakaian kalian. Tambah lagi 2027. Silakan. Dari Samurah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah telah bersabda, Isinya pakailah pakaian yang putih, karena sesungguhnya ia lebih suci dan lebih baik. Nah, terus. Dan kafanilah dengannya orang-orang yang mati di antara kalian. Nah, dengan warna putih. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, ketika orang itu masih hidup, pakaian putih itu lebih baik bagi pria. Ketika orang itu masih hidup, pakaian putih lebih baik bagi pria. Sedangkan ketika jadi mayit, maka pakaian putih lebih baik bagi pria dan wanita. Berarti kalau gitu wanita hindari warna putih. Ya, baik. Kita lanjutkan. Itu yang nomor berapa? 10. Untuk yang berikutnya, insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Insya Allah. Tinggal berapa poin? 9 poin. Karena agak panjang pembahasan yang lain terkait masalah jilbab. Ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Tolong catatannya di bawah, ya. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang laki-laki ke masjid pakai baju Ka'bah di dalamnya, tapi dalamnya celananya itu semi, setengah training, setengah gimana hukumnya? Gimana celana semi, setengah training, setengah? Apa nggak training, nggak muslim gitu? Nah, baik. Bagaimana laki-laki yang ke masjid memakai pakaian? Kalau bajunya itu pendek, artinya panjangnya pendek, maka dalam hal ini mohon maaf untuk bapak-bapak sampaikan ya ke suami ibu-ibu, kalau bisa memakai baju itu yang afdal gamis. Kalau tidak ada, maka carilah baju itu yang menutupi bagian belakangnya, pantatnya yang panjang, ya. Jadi sehingga ketika laki-laki itu sujud tidak membentuk daripada bagian belakang atau membentuk auratnya. Sebab saya seringkali melihat laki-laki seperti ini karena terlalu pendek, ya apalagi terlalu ketat, sehingga sampai-sampai bagian celana, celana dalamnya pun juga terlihat. Bahkan lakukan auratnya juga terlihat, nggak boleh, ya. Maka pilihlah pakaian yang bisa menutupi bagian belakangnya. Itu begitu Bu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, gimana hukumnya kalau kita tuh biasanya kan baju banyak gitu Ustaz ya, beli model-model gitu lah, biasanya warnanya macam-macam gitu Ustaz. Tapi banyak macam-macam. Terus? Apa tadi? Tapi kadang kita tuh sempat 2, 3 kali, 4 kali pakai terus bosen gitu Ustaz ya. Terus kita jual itu dengan harga di bawahnya, terus kita beli lagi yang baru gitu Ustaz. Atau untuk keperluan lain lah gitu. Apakah boleh? Nah ya, maksud saya. Begitu ya? Begitu. Apakah boleh? Begitu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum barakallah. Baik, jadi begini. Gonta ganti pakaian, apakah boleh? Apakah ini dilarang? Tidak. Innallaha jamil. Allah itu indah. Yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Jadi kalau tadi misalnya dipakai 3-4 kali bosan, ya, terus ada inisiatif untuk dijual, lalu kemudian dibelikan lagi yang terbaru, nggak apa-apa seperti ini. Tapi kalau itu misalnya itu disodakohkan, ya, diwakafkan, ya, ini tentunya menjadi ladang amal, gitu ya. Boleh selesai, gonta ganti nggak apa-apa. Dalam rangka apa ini? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap dalam koridor syariah, yaitu pakaiannya syar'i, memenuhi syarat, ya. Nah, boleh dulu, yang lain banyak sekali. Ya, sebentar ya, sebentar itu Andi. Silakan langsung aja Bu. Waalaikumsalam. Ya. Langsung. Kalau mau sholat biasanya langsung pakai
pakai mukena. Iya. Apa juga boleh? Gimana pakai masker? Daster. Iya. Itu kan sering pakai daster. Terus kalau Itu pakai wajib. langsung ditutup mukena. Ya, apakah boleh gitu ya? Nah, boleh ya. Jadi pakai daster, terus ketika sholat ditutup dengan mukenanya syar'i kan, panjang menutupi semuanya. Boleh, asalkan mukena yang dipakai tolong diingat, 1 jangan transparan, 2 jangan banyak bordilannya. Jangan ya, jangan yang bercorak, karena ada apa ini mukena itu yang ya banyak. Sebaiknya cari yang polos, gitu ya. Baik, boleh, karena itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Wallah alam bisa, boleh. Iya, yang nggak boleh itu sholat dasteran. Ya silakan. Kasih. Ya. Nah, tafadhali. Langsung. Waalaikumsalam. Apakah perlu apa? Ditambahin kalimat itu. Nah, barakallahu fikih, masya Allah, untuk kehati-hatian produksi pakaian wanita dalam hal ini yang dipakai dalam rumah daster. Nah, ketika mengirimkannya, dalam pengiriman itu ditambahkan stiker pakaian yang khusus dipakai di dalam rumah, bukan di luar rumah. Apakah boleh? Justru dianjurkan. Boleh. Bagus, itu bagian dari amar ma'ruf. Diingatkan, betul itu. Harus begitu. Iya, itu. Apalagi ditambah, kami berlepas diri. Ya. Jangan ditambah lagi, saya tidak ridho loh ya. Nah, itu tambah lagi. Gak apa-apa, intinya boleh. Boleh, bagus. Amar ma'ruf nahi munkar, masya Allah. Mudah-mudahan diberikan berkah usaha. Silakan yang lain tadi. Nah, belakang. Sebentar ibu ya, sabar ibu ya. Silakan. Untuk pakaian populer tadi, apakah boleh pakaian yang bermerek mahal? Branded. Adidas apa gitu loh, dan kita tampilkan bagaimana. Terima kasih, nasrun minallah wa fatun kami wa basiril mu'minin. Masya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini biasa MC kelihatannya ya. Nasrun minallah wa fatun kami. Iya. Ini bagi teman-teman Muhammadiyah begitu ya. Ya, itu Muhammadiyah. Kalau otonominya IPM-nya nun wal qalami wa ma yastur. Baik, apakah boleh berpakaian yang branded, bermerek gitu ya? Apakah ini termasuk pakaian syuhro? Jadi syuhro ini ibu lebih ditekankan, titik beratnya itu adalah yaitu bukan mereknya, bukan, tetapi dari penampilannya. Mungkin karena warnanya yang terlalu mencolok. Misalnya warna apa yang mencolok gitu ya? Merah lombok misalnya, jreng ya, atau kuning yang apa jreng gitulah ya. Itu bisa jadi warna, bisa jadi modelnya itu menyelisih adat daripada di mana kita tinggal. Misalnya orang Indonesia, yaitu pakaiannya adalah seperti itu, ada batik atau apa, asalkan menutup aurat, nggak apa-apa pakai baju batik, asal menutup aurat ya, memenuhi syar'i ya. Baik. Lalu kemudian, ini tidak menyelisih modelnya itu seperti orang-orang kafir, tipis, ketat, ada sobek-sobek atau apa. Nah seperti inilah ibu-ibu kalau di traffic light, di lampu-lampu merah itu, ada sebagian anak-anak itu yang meniru tren-tren orang barat, anting-anting sampai telinganya itu ya lobang panjang-panjang, seperti orang nggak mandi kan begitu ya, seperti itu ya, seperti gembel. Ini namanya syuhro ini, syuhro itu ya jenis tertentu lah, anak-anak tertentu. Terus ditato sininya semua, wajahnya tuh tato semua. Ya, nah ini syuhro ini termasuk itu ya, modelnya, warnanya, bukan
bukan karena mereknya, seperti itu. Kalau mereknya branded tapi kalau syar'i nggak apa-apa. Misalnya warna hitam polos tapi branded, nggak apa-apa. Memenuhi syarat. Begitu ya. Allah. Terakhir Ibu, mohon maaf Ibu. Saya itu sering diberi baju berbunga-bunga. Dikasih besan. Baju berbunga-bunga. Motif-motif. Ya seperti itu. Terus. Terus kadang tahunnya saya kan banyak. Terus saya diberi buat kami. Apakah boleh batik bisa saya terima? Baik, apakah boleh memakai baju yang seperti itu? Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, bagaimana hukum wanita memakai baju yang banyak motifnya? Maka kata para alim ulama sebaiknya dihindari, Bu. Cari yang polos, bukan yang banyak motifnya. Sebab motif itu yang banyak bordilan atau apa, atau misalnya maaf ini bajunya sudah polos, udah bagus ini polos, jilbabnya sampai busana semuanya polos. Jadi apa itu? Ditenangkan aja, minum, ditenangkan dulu. Ya. Mungkin kakinya, mungkin kram barangkali. Ya. Atau ditidurkan dulu aja sementara, ditidurkan aja dulu. Ya. Kalau ada mukena ditutup. Ya. Nah, sementara. Saya lanjutkan ya sambil menjaga ya. Coba yang lain diperhatikan biar teman-teman yang lain membantu, yang lain memperhatikan. Jadi kalau bisa cari yang polos. Karena apa? Karena baju wanita yang banyak bordilan, banyak kembangan, banyak motifnya itu menjadi pusat perhatian laki-laki yang bukan mahram. Nggak boleh. Termasuk ada wanita bajunya sudah polos hitam, semua jilbabnya, tapi dikasih ini lah apa bros, ya. Brosnya itu intil-intil itu. Ya silakan. Ya itu yang warna kuning, warna apa itu nggak boleh. Ini menjadi pusat perhatian yang biasa saja. Begitu ya. Baik. Kalau bisa yang polos saja, kalau bisa ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saudari kita. Ya, baik kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.